Bocoran dong, kapan masuk sekolah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutuers. Kali ini di Mutu TV kita menghadirkan segmen podcast. Nah, untuk podcast kali ini kita sudah bersama dengan salah satu wakil kepala sekolah SD Muhammadiyah 7, yaitu Wakasek dari bidang kurikulum. Siapa lagi? The one and only Ibu Mulyanti. Halo Bu Mulyanti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Aman ya? Aman. Sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai guru, juga Ya, sebagai orang tua wakasek. siswa. Oh iya, orang tua siswa, anaknya juga sekolah di Iya, sini betul, ya. betul. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih dalam podcast ini supaya menjelaskan kepada seluruh pemirsa Mutu TV. Oke. Nah, yang berkaitan dengan SD Muhammadiyah 7 dan kegiatan-kegiatan yang ada di SD Muhammadiyah 7 ini. Nah, kalau disebut nama SD Muhammadiyah 7 itu kan pasti orang-orang mikirnya Udah ini kenal ya, sekolah bagus Muhammadiyah. nih gitu kan, sekolah Amin, bagus amin, di kota amin. Bandung gitu. Nah, apa sih yang buat SD Muhammadiyah 7 itu disebut ya dapat label sekolah favorit lah istilahnya gitu ya. Dan kenapa gitu kalau misalkan anak itu harus disekolahkan di SD Muhammadiyah 7? Oke. Nah, gimana tuh? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita dapat menyandang sekolah favorit. Itu kita disebut sekolah favorit oleh sekolah lain-lain ya, oleh mungkin stakeholder yang ada dari dinas, orang tua siswa maupun dari sekolah-sekolah luarnya maksudnya dari luar Bandung. Kita punya sekolah-sekolah sister school maupun dari luar. Ternyata mereka memandang sekolah kita itu unggul. Nah, unggulnya dari mana seginya gitu ya? Itu alhamdulillah kita bisa unggul dalam segi kurikulum nasionalnya juga dan kurikulum khusus. Oh, jadi Ciri khas, ya, SD Muhammadiyah 7 itu punya dua kurikulum. Betul, karena Kurikulum dari kedinasan kurikulum nasional, dan kurikulum khusus ciri khas Muhammadiyah, yaitu Ismu Baristik. Ismu Baristik. Iya, betul. Ismu Baristik itu adalah ciri khas yang mengedepankan dari pembentukan karakter. Nah, mungkin orang-orang kepribadian Islamiyah. orang-orang akhlakul karimah. asing gitu kan. Ismu Baristik itu apa sih gitu. Iya, Ismu Baristik apa? Sebetulnya Ismu Baristik itu adalah implementasi dari kurikulum nasional. Oke. Karena kurikulum nasional itu kan apalagi sekarang kurikulum 2013 itu dibutuhkannya karakter gitu ya, sikap. Karakter teori kalau hanya teori itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus, hasilnya bagus. Nah, dengan adanya Ismu Baristik itu diaplikasikan. Nilai-nilai karakter secara teori itu ada di kurikulum nasional dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari menjadi akhlakul karimah di program Ismu Baristik. Nah, ini sangat berbeda dengan yang lain. Tapi gitu. tetap menginduk ke kurikulum dari negara gitu Iya, ya. kurikulum nasional tetap kita tapi ingin mengembangkan karakter budaya karakternya itu seperti apa. Nah, di Ismu Baristik itu sangat berbeda. Yang tadi Ismu Baristik itu Al-Islam, kemuhammadiyahan, bahasa Arab, bahasa Inggris, teknologi, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu kita integrasikan dalam satu pembelajaran pembiasaan. Jadi tidak hanya teori gitu. Karena kalau teori itu tidak akan terlihat. Jadi kita lebih ke praktek. Oke, berarti Ismu Baristik sebagai istilahnya jagoannya SD Muhammadiyah 7 itu Ismu Baristik betul. lah ya gitu ya. Karena Ismu Baristik adalah kurikulum khususnya Muhammadiyah. Karena kita kan sekolah swasta ya. Kalau misalnya sekolah-sekolah semula seluruh Indonesia mempunyai kurikulum yang sama, yaitu kurikulum 2013. Ciri khas kita adalah ini gitu. Karena tujuan akhir dari sekolah di SD Muhammadiyah 7 itu adalah pembentukan karakter. Jadi Ismu Baristik itu akhlakul karimah gitu. Oke. Jadi Ismu Baristik itu singkatan atau apa? Ismu Baristik itu sebetulnya singkatan dari sebuah pembelajaran yang terintegrasi dan juga pembiasaan pembudayaan gitu. Yang kayak tadi saya sebutkan ya,
isu baristik itu singkatan dari Al-Islam. Al-Islam itu pembelajaran agama sesuai dengan nilai-nilai kemuhammadiyahannya. Lalu kemuhammadiyahan Al-Islam, kemuhammadiyahan, bahasa Arab, bahasa Inggris, teknologi dan komunikasi, seperti itu. Berarti Islam, kemuhammadiyahan, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan teknologi TIK ya. TIK ya. Yang disingkat jadi TIK kan TIK Al-Islam, gitu. iya. Nah, Ismu baristik. Ismu Baristik itu apa aja kegiatannya nih? Kalau boleh tahu di SD Muhammadiyah 7 ini kan jagoannya tuh Ismu Baristik. Emang kegiatannya tuh apa aja sih? Wah, kalau ditanya kegiatannya ya, ibu-ibu mungkin orang tua di rumah sudah pada tahu ya. Seperti misalnya ada tahsin. Tahsin, tahfiz, lalu juga ada hadis, pembelajaran hadis, juga ada praktek ibadah, dan juga praktek keilmuan pengetahuan umum seperti yang tadi bahasa Inggris, bahasa Arab, sama TIK. Kenapa itu perlu dibutuhkan? Karena anak-anak kita itu termasuk anak-anak milenial yang memang hidupnya di tahun yang serba teknologi tinggi, canggih. Mereka harus tahu ilmu itu, tapi harus diikat dan didasari dengan keimanan dan ketakwaan, seperti itu. Jadi guru-guru di sini, guru-guru Ismu Baristik di sini dengan tenaga yang ekstra mengajarkan anak-anak secara individual. Kalau dulu secara tatap muka itu, kalau sebelum pandemi ya, kita itu tatap muka itu anak-anak itu setoran setiap hari. Jadi anak-anak tidak hanya membaca buku pelajaran yang kurikulum nasional, tapi mereka juga punya targetan gitu. Karena kita ada wista. Apa tuh wista? Wista itu wisuda tahfiz, di mana anak-anak kita berikan kesempatan untuk berwisuda tahfiz di juz 29 dan 30. Diapresiasi gitu ya? Iya, betul, diapresiasi. Ya, mudah-mudahan jadi amal buat gurunya juga, orang tua dan anaknya juga terutama ya. Harapannya sih kita Muhammadiyah 7 di tahun ke-6 itu kita bisa 5 juz ya. Tapi karena pandemi begini ya, ada beberapa yang memang sedikit terkendala dengan setoran dan sebagainya. Karena kan jadinya virtual ya, jadi agak virtual susah gitu ya. agak susah gitu. Nah, berarti selain ada wisuda tahfidz, terus bahasa Arab, bahasa Inggris, pembelajaran pembiasaan bahasa Arab, pembiasaan bahasa Inggris, juga teknologi tadi. Terus apalagi nih kegiatan yang ada di Ismu Baristik ini? Yang paling seru kata saya itu exhibition Ismu Baristik. Exhibition tuh gimana tuh? Exhibition itu adalah praktek ibadah yang dinilai langsung tata caranya, tata cara baik gerakan, bacaan, betul tidak sesuai dengan tarjih Muhammadiyahnya gitu. Dan itu dilihatnya oleh 4 juri. Kalau dulu ya waktu ketika sebelum pandemi itu kan anak-anak tuh show up gitu di panggung gitu ya, sendiri, dan dilihat sama teman-temannya, juga dilihat oleh guru. Apa juri. yang ditunjukin sama anak-anak? Ditunjukinnya itu gerakan sholat, betul tidak? Nah, lulus tidak nih sesuai dengan tarjih Muhammadiyah. Mungkin kayak kayak pertunjukan gitu, ya, betul, tapi yang menampilkan itu dia menampilkan praktek sholat, bacaannya gitu, ya, dan dinilai oleh semua orang sama anak-anak pesertanya, dan 4 orang guru yang berbeda. Karena itu di panggung ya. Iya. Oh, jadi berarti spesial sekali ya. Iya, jadi kalau misalnya anak itu belum lulus, kita dikasih raport exhibition nantinya. Oh, ini belum sesuai dengan tarjih Muhammadiyah misalnya. Nanti berarti ada catatan untuk exhibition ke depan harus lebih baik lagi gitu. Jadi kita bisa mengontrol praktek ibadah anak-anak itu langsung, dan kita langsung menilainya gitu. Itu enggak ini tuh anak-anak enggak jenuh apa enggak stres gitu ya? Stres gitu, udah saking banyaknya ada apa? Belum dari kurikulum kedinasan, kurikulum internal dari sekolah, itu gimana tuh? Sebetulnya kalau stres tidak ya. Kenapa? Karena kita bukan kurikulum yang terpisah. Karena terintegrasi itu seperti itu. Kerjasama antara guru kelas dan guru Ismu Baristik itu saling memadu antara satu bidang studi, satu mata pelajaran yang harus dikuasai dengan implementasinya. Misalnya PKN ya, misalnya di muatan PKN itu ada saling mencintai sesama teman. Contohnya seperti apa misalnya, atau mencintai, menghormati, mencintai lingkungan.
Nah, seperti apa implementasinya di Ismu Baristik itu disambut baik dengan bansos misalnya, seperti ketika Ramadan ya, anak-anak itu mengumpulkan uang, menyisihkan uang jajannya nih untuk diberikan ke panti asuhan, diberikan segitu. Jadi berkaitan ya uh-uh. antara kurikulum kedinasan dengan kurikulum Ismu Iya, Baristik jadi itu sendiri. saling membantu gitu. Jadi kita tidak terlepas, jadi anak nggak stres karena memang satu kesatuan yang utuh. Jadi ada teori, ada praktek. Ya, betul. Ada teori langsung dipraktekkan gitu ya. Dan langsung kalau pembelajaran yang berbasis praktek itu akan lebih Menerap. Ya, menyerap pada anak. Dan itu menjadi sebuah pembiasaan. Kalau sudah membiasa, membudaya dan menjadi karakter. Itu yang diharapkan menjadi karakter. Penyayang gitu. Jadi soleh lah ya. Oh ya, amin, Soleh, amin, soleha. amin, amin. Pokoknya mah kalau udah gede nanti alumni SD Muhammadiyah 7 tuh termasuk anakku ya. jadi menantu idaman lah ya. Nah, apalagi nih selain kegiatan-kegiatan itu kan tadi katanya banyak tuh. Apalagi kegiatannya? Ismu Baristik itu ya kalau misalnya di satu-satu itu kan tidak bisa ya, maksudnya ada program ini gitu. Tapi program yang tadi yang program besarnya itu yang seperti Wista, Munakosa, exhibition seperti itu. Oh, Wista saya udah tahu. Iya. Terus exhibition barusan dijelasin. Nah, tadi ada Munakosa itu apa tuh? Ada juga pesantren akhir gitu. Yang Munakosa. Ya, Munakosa. Apa tuh Munakosa? Munakosa pas banget ya hari minggu ini ya, Pekan Munakosa, jadwal sekarang itu Pekan Munakosa. Kenapa disebut Pekan Munakosa? Karena waktunya itu bukan seperti jadwal pas penilaian akhir semester yang terjadwal pasti dengan segitu gitu ya. Kita diberikan waktu kelonggaran 2 minggu disebutnya Pekan Munakosa karena penilaiannya individu begitu. Jadi Munakosa ini sebetulnya dia dalam rangkaian Ismu Baristik juga? Betul, karena gini, ketika anak belajar sesuatu, ketika anak mempraktekkan sesuatu, walaupun kita Ismu Baristik itu tidak berbasis nilai ya. Jadi kita kalau rapatnya kan checklist dari bisa, belum bisa, tuntas, belum tuntas, menguasai atau belum, sesuai tidak sesuai gitu ya. Sudah terbiasa, sudah membudaya. Jadi lebih ke karakter, tidak angka. Tapi akhirnya endingnya itu perlu juga penilaian sudah sampai mana anak itu berhasil sesuai dengan apa yang kita targetkan. Oh, gitu. Munakosa itu ujian gitu. Ya, mungkin disebut bisa kayak ujian ya, gitu. Kecakapan. Jadi tes kemampuan kecakapan dasar. Makanya disebut Munakosa. Kenapa disebutnya kecakapan dasar? Karena Munakosa di SD Muhammadiyah 7 itu beda dengan Munakosa yang lain. Gimana gitu. tuh? Kalau di yang lain Munakosanya tertulis. Yang lain ini apa nih? Ya, kan kita sekolah Muhammadiyah ya. Sekolah Muhammadiyah itu banyak juga, ada beberapa yang memang Munakosanya itu tertulis. Gitu, ismubanya itu kan kalau kita Ismu Baristik, kalau sebagian dari Muhammadiyah yang lain itu namanya Ismuba. Jadi hanya Al-Islam, Kemuhammadiyahan, Bahasa Arab. Tapi ini cuma ada di sekolah Muhammadiyah aja? Iya, Ismu Baristik. Ya, oh, nggak ada di sekolah swasta lain selain ada. Muhammadiyah atau negeri Muhammadiyah 7 gitu? saja yang hanya Ismu Baristik. Gitu. Dan itu perlu evaluasi kan, apakah tercapai target yang kita inginkan. Misalnya di kelas 3 itu targetnya ini udah Quran nih, harusnya udah Quran. Sudah tercapai belum? Nah, misalnya terus hadisnya itu yang kita targetkan untuk pengamalan, juga untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya dua hadis nih misalnya. Apakah sudah tercapai atau tidak? Dan itu dimunakosahkan secara praktek. Berarti tidak tertulis, tapi praktek. Berarti munakosah ini saya garis besarkan sebagai tolak ukur target siswa-siswi sudah menguasai. Ketercapaian kecakapan dasar. Oh, gitu. SD Muhammadiyah 7 ini akan menghadapi Pekan Munakosah selama 2 minggu. 2 minggu, ya, dari tanggal 24 November sampai dengan 4 Desember. Tadi kan Ibu bilang kalau misalnya ketika Munakosah itu anak-anak secara individual. Iya. Individual itu anak-anak apa dipanggil atau gimana gitu? Ya, betul. Jadi kalau waktu dulu ya, waktu tatap muka itu
jadwalnya kenapa harus sampai 2 pekan? Karena satu hari itu hanya bisa sampai 1 gelombang saja, karena ditesnya sama satu orang. Lalu yang mengetesnya juga guru silang gitu. Jadi misalnya Pak Wahyu nih ngajar yang kelas Utsman bin Affan. Nanti ngetesnya bukan kelas Utsman bin Affan, tapi kelas Umar bin Khattab misalnya, silang seperti itu. Jadi tidak dites oleh guru sendiri gitu, tapi oleh guru yang lain. Karena gitu. kita pengen objektif ya, gitu seperti itu. Dan itu praktek langsung. Berarti itu saya kira unik sih munakosah ini anak-anak. Kalau biasanya yang seperti itu di lembaga pendidikan itu sekelas universitas. Amin. Ada yang namanya ujian sidang skripsi. Ya, betul. Itu kan anak-anak satu mahasiswa itu dihadapkan oleh kayak 4 gitu ya, Iya dosen betul. Jadi pembimbing. kita desain khusus. Terus ditanya Ya. tentang pembelajaran yang sudah dipelajari betul. gitu. Sama Desain ini seperti itu juga munakosah nih. khusus, jadwal khusus, penguji khusus. Pengujinya juga ditetapkan oleh sekolah. Jadi gitu. Guru A, Ustadz ini mengetes kelas ini gitu. Jadi ditetapkan oleh sekolah. Nah, itu kan tadi Ibu kan bilang Tatap muka ketika ya. tatap muka. Nah, sekarang kan sekolah aja nggak masuk gitu kan. Betul. Daring belajar gitu kan, dari Zoom, via video call. Nah, terus ini gimana nih munakosah sekarang nih? Nah, subhanallah ya. Kita juga pengen segera berakhir ya pandemi ini, karena ingin memudahkan juga orang tua, siswa, juga guru ya. Tapi kita tidak berkecil hati dengan pandemi ini. Kita tetap harus mempunyai yang tadi tujuan yang pertama, membuat anak menjadi berkarakter, berkepribadian, akhlakul karimah ya, sesuai dengan nilai-nilai keislaman Muhammadiyah. Nah, kalau munakosah dalam masa pandemi ini cukup unik dan mungkin melelahkan guru dalam arti karena sekarang harus by video call. Kenapa melelahkan? Mungkin ada beberapa anak yang memang nggak mau misalnya di video call. Kan itu agak lama ya. Biasanya kita guru itu cukup 10 menit untuk menguji satu anak. Sekarang mau jam berapa nak di video call-nya gitu. Apalagi kelas bawah kan. Mau nanti aja, nggak mau. Ada yang anak-anak yang nggak mau di video call kan gitu. Itu kita perlu strategi khusus, apakah harus video call terus gitu, atau di telepon. Itu yang harus dibuat strategi oleh guru. Karena secara individual misalnya tes mengaji kan nggak mungkin kalau misalnya hanya mendengarkan voice note misalnya. Dan ketika tes mengaji kita kan kita bisa lewat Zoom misalnya. Dari Zoom itu kita share screen kan Quran yang akan dibacakannya, terus anak membacakan ayat yang kita tunjukkan seperti itu, dan itu individual satu-satu. Kalau satu orang anak itu 10 menit, 30 menit seperti apa? Kan 30 siswa itu kan berarti sudah berapa banyak ya waktu? Itu dari satu pelajaran, satu kemampuan yang diujikan, ya kecakapan. Bukan pelajaran sih ya, kalau isu baristik itu lebih ke kecakapannya, kemampuannya gitu. Karena dia praktek sistemnya, makanya jadi harus dilihat satu-satu. Terus kan masa pandemi ini satu-satu itu dilihat kan nggak mungkin kita home visit gitu kan ya. Salah satunya betul. Dengan video call itu. Iya. Berarti video call satu-satu tuh. Betul. Guru itu nggak liatin HP dari pagi sampai sore. Makanya aku beri waktu 2 minggu. Oh, gitu. wow. Tapi nggak usah khawatir sih ya, maksudnya tidak usah cemas juga dengan, aduh gimana kalau nggak mau anaknya gitu. Sebetulnya guru-guru di sini juga paham banget ya dengan masa pandemi seperti ini. Ada kelonggaran, ada pengertian ketika misalnya siswanya nggak bisa di video call, telepon aja, mau kapan nggak bisa sesuai jadwal, mau sore aja pas ada orang tuanya, nggak apa-apa. Misalnya, Bu aku bisanya pas ada mamahnya aja, apa-apa sebetulnya. Yang penting komunikasi sih Pak Wahyu ya, komunikasi ketika misalnya tidak sesuai jadwal, itu bisa dikomunikasikan langsung kepada gurunya. Karena untuk munakosah pada masa pandemi ini, yang pengujinya itu tidak silang seperti yang tatap muka saya bilang tadi. Tetap oleh gurunya masing-masing. Tetap oleh gurunya masing-masing. Kenapa? Karena kita selama ini tidak ada rolling pembelajarannya. Kalau dulu kan tatap muka ada rolling ya. Nah sekarang kan
pure sama guru kelasnya gitu, guru isu baristiknya di kelas. Jadi yang tahu banget itu kan guru isu baristiknya nih untuk masa pandemi ini. Jadi kita ditesnya oleh guru isu baristiknya masing-masing di kelas masing-masing, sehingga akan lebih mudah orang tua untuk berkomunikasi. Anak-anak juga berkomunikasi jika misalnya ada halangan atau ada hambatan apapun, itu gampang saja. Jadi tidak usah jadi beban gitu seperti itu. Nah, itu kan berarti anak-anak ketika pekan munakosah tadi yang 2 minggu, mereka kan fokus ke munakosah itu tadi ya, praktek ismu baristik gitu kan. Nah, apakah ketika praktek itu ada pelajaran-pelajaran lain selain ismu baristik? Nah, itu tergantung levelnya. Ada level bawah itu sudah selesai mata pelajaran untuk kurnasnya. Oke. Berarti itu tidak ada pembelajaran lagi. Tapi hanya khusus ismu baristik. Tapi untuk level atas seperti level 5 atau 6 ya, misalnya gitu, itu masih ada materi yang belum tersampaikan satu tema misalnya. Itu jadi pembelajaran biasa, tapi tidak ada tugas yang berat, hanya video pembelajaran saja, menyampaikan materi, menginformasikan seperti itu. Nah, dari Ibu nih sebagai Wakasek Kurikulum SD Muhammadiyah 7, berarti kan Ibu sebagai orang yang bertanggung jawab gitu kan atas kurikulum yang ada di SD Muhammadiyah 7, entah itu kurikulum dari kedinasan atau kurikulum dari internal sekolah SD Muhammadiyah 7 ini. Nah, untuk menghadapi pekan munakosah ini, ada nggak sih pesan untuk asatid atau asatizah yang akan melakukan pengujian, pengetesan secara video call itu? Mungkin dari Ibu ada masukan atau pesan? Mangga, silakan. Kalau dari saya sebenarnya dari segi kurikulum ya, saya mohon sangat untuk asatid juga asatid dan asatizahnya itu, kita ketika munakosah secara daring, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan. 1, siswa, 2, orang tua, 3, keadaan, situasinya. Kita tidak harus stressing dengan aturan jadwal yang sudah tertera. Fleksibel aja gitu? Iya, fleksibel aja. Kan saya berikan waktu 2 minggu. 2 minggu itu tidak jadwal dari pagi sampai jam 10 misalnya. Tapi ketika itu bisa sore hari, orang tua bisa menemani sore hari, maka jalankanlah itu. Karena yang kita harapkan itu adalah kesadaran dari anak tersebut. Apa sih tujuan munakosahnya itu? Kesadaran untuk berbuat baik, atau kesadaran untuk memenuhi kecakapan tersebut, tidak terpaksa. Karena yang namanya terpaksa tidak akan membuahkan hasil yang optimal seperti itu. Jadi fleksibel lah gitu. Fleksibel dan mengerti. Mengerti ke situasi, mengerti segalanya. Tapi tetap juga sama orang tua juga ya, harus mengerti juga. Asatidz di sini kan juga perlu waktu untuk mengolah nilai tersebut, perlu waktu istirahat gitu ya. Kalau misalnya sore hari semua, kapan juga istirahat ya, atau malam hari semua. Intinya sih komunikasi. Komunikasi iya, saling mengerti, saling memahami gitu. Tujuan bersama kan ingin ingin menghasilkan anak-anak yang soleh-solehah. Intinya itu kan. Gitu. Itu misi dari Ismu Baristik gitu ya. Betul. Menjadikan anak semoga Allah soleh-soleha. mengabulkan. Nah, itu kan pesan untuk asatidz dan asatidzah. Nah, sekarang ada nggak pesan-pesan untuk peserta didik, anak-anak siswa-siswi SD Muhammadiyah 7 yang akan menyelenggarakan pekan munakosah ini? Oke, ada. 1, nggak usah tegang. Udah deg-degan tuh, anak saya juga deg-degan. Bunda, ini gimana? Ya nggak apa-apa sayang, apa yang kamu pelajari kemarin, apa anak yang kecil lah, wajar. Iya, ya. apa yang kakak kemarin dapat dari Pak Zen. Alhamdulillah Pak Zen tuh gurunya, alhamdulillah. Anak Anda gurunya Pak Zen. Kelas berapa sih? Kelas 4. Kelas 4 gitu. ya? Jadi sama sih, saya melihatnya lebih ke sebagai orang tua siswa. Yang dikhawatirkan, tegang kan gitu.
Terus anak saya itu yang memang misalnya malu untuk vikol gitu ya. Nah itu pesan saya mungkin kepada anak saya dan semua peserta didik itu, satu, nggak usah tegang, insya Allah karena guru-gurunya baik dan bukan menjadi sebuah munakosa ini bukan pengadilan karena disorot satu-satu ya, tapi pengen membantu mencapai target yang ingin diharapkan menjadi anak yang soleh gitu. Yang keduanya, niatkan dalam hati bahwa munakosa ini adalah sebuah jalan menuju cita-citamu, yaitu menjadi anak yang soleh. Gitu. Ketiga, jadikanlah atau aplikasikanlah dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah diujikan dalam munakosa. Misalnya mengaji, itu diteskan. Jadikanlah itu jadi pembiasaan setiap hari. Sholat, kenapa harus tes praktek sholat? Karena kita mengingatkan agar itu bisa dipraktekkan setiap hari, baik sholat dalam diri maupun lingkungannya ya, seperti itu. Oh, berarti saya bisa mengutip dari kata-kata pesan tadi untuk anak-anak, yaitu ujian itu untuk belajar. Betul. Bukan belajar untuk ujian. Ya, betul sekali. Kalau belajar untuk ujian, ya udah setelah ujian ya udah habis beres, nggak akan ya. belajar Betul, lagi betul, kan. betul. Tapi kalau ujian ini untuk belajar, berarti ujian Sepanjang ini adalah masa, iya, betul. salah satu pembelajaran untuk diri sendiri gitu ya. Iya, karena kan munakosa ini akan berjalan terus sepanjang dia di Muhammadiyah. Belajar sekolah di Muhammadiyah, setiap semester munakosa. Mungkin kalau dilihat nggak bosan gitu, itu lagi, sholat lagi, mengaji lagi gitu ya. Kenapa harus terulang? Karena tadi seperti yang Pak Wahyu katakan, bukan mencari nah gitu kan, tapi ya iyalah, belajar karena kan diulang lagi karena ingin tadi endingnya ingin belajar. Mengaji, praktek sholat itu memang harus diulang. Jangankan mengaji gitu, baca surat Al-Fatihah aja yang baik dan benar. Dulu itu saya belajar sampai 6 bulan Al-Fatihah doang gitu kan. Itu cuman sekelas bukan sekelas sih. Maksudnya yang sering dibaca gitu kan, yang sering dibaca. Oh, ternyata bacaan saya tuh salah loh. Betul, betul. Dan memperbaiki bacaan saya itu 6 bulan loh itu. Karena kita ini Pak, saingannya sekarang sama gadget. Oh iya. Nah, jadi kan perlu pembiasaan itu seperti itu. Apalagi lagi masa pandemi ya, tantangan besar sekali buat sekolah juga guru ism baristik. Karena guru ism baristik hanya bisa melayani anak-anaknya itu secara individual dalam 1 minggu itu 2 kali. Ya, 1 minggu 2 kali secara individual nih, Vicol, Zoom dan sebagainya. Minimal itu 2 kali. Itu pun hanya 1 jam ya. Kalah dengan waktu di rumah yang bersama gadget. Oh iya. Tanpa bantuan tanpa kerjasama dengan orang tua dan sekolah itu perang besar gitu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada orang tua yang memang sudah meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing, menemani anak-anaknya di rumah. Insya Allah menjadi sebuah jihad ya. Jihad juga menjadikan anak-anak kita jadi anak yang soleh, hadiahnya. Dan juga berbakti pada orang tua. Amin. Kalau ikhlas juga kan insya Allah jadi tabungannya, jadi pahala dan pastinya juga bertimbal baik buat anaknya gitu. Mungkin ini adalah salah satu kesempatan juga ya untuk lebih dekat dengan anak gitu. Jadi terima kasih banyak pada orang tua yang memang sudah mendukung sekali sekolah ya, guru-guru juga gitu. Karena kita tidak bisa berjuang sendiri gitu. Oke, mungkin kita cukupin aja ya. Ya. Karena saya kira udah jelas ya, bahwasanya munakosa ini adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan kecakapan anak gitu ya. Kecakapan yang sudah tercapai. Terus tadi teknisnya juga udah dijelasin ya, ketika pandemi ini gimana sih teknis munakosanya itu dengan video call. Mungkin akan lebih dijelaskan lagi di levelnya masing-masing oleh guru ismaistik gitu. Oleh gurunya masing-masing. Jadi nggak usah khawatir sih, pasti akan lebih. Kalaupun ada yang kurang mengerti, insya Allah kalau ibu bapak bertanya kepada guru, baik wali kelas maupun isbaristik, akan senantiasa disambut dengan baik. Karena tadi komunikasi. Oke, terakhir sebelum kita tutup, bocoran dong, kapan masuk sekolah?
aduh sepertinya ya kita juga pengen nih ya guru-guru di sini juga masuk Januari ya sesuai dengan himbauan Mas Menteri itu ya. Mas Menteri kan bilang Januari boleh masuk, diperbolehkan tapi dengan satu syarat diperbolehkan oleh Pemda setempat, sekolah diizinkan sekolah dan orang tua, terutama orang tua kan. Jadi tidak dipaksakan, kalau orang tua ada yang tidak mau untuk masuk ya kita juga tidak boleh memaksa gitu. Jadi nanti kalau kita di SD Muhammadiyah 7 itu kita menunggu dulu kebijakan dari Pemda, boleh tidak. Gitu ya. Gitu. Kalau nggak boleh demo lah. Waduh, pusing. Kasihan juga sih anak-anak, guru semuanya, kasihan orang tua juga sama kan kerepotan semuanya gitu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Mulyanti. Sama-sama Pak Wahyu. Sudah mau diundang ke Mutu TV ya. Oke. Untuk berbicara di depan Oh iya, satu pemirsa. lagi nih Pak Wahyu. Apalah? Terakhir ya, statement terakhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada obrolan kita nih yang memang tidak berkenan oleh orang tua, guru ataupun anak-anak. Jadi mohon maaf dari saya pribadi. Kita ngobrol santai aja. Iya. Kita ngobrol santai, menjelaskan tentang Apa hal-hal yang yang, iya, bermanfaat tapi santai gitu. Iya. Ya mudah-mudahan ini menjadi pembawa manfaat bagi semua pemirsa Mutu TV yang menyaksikan podcast ini. Saya Wahyu Dinhar. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.